Indonesia akan mencatat penampilan ke-21 di final Thomas Cup dari 20 kesempatan sebelumnya. Tim Thomas Indonesia berhasil 14 kali menjadi juara yang tercatat sebagai rekor terbanyak di ajang ini. Sementara bagi India, ini akan menjadi penampilan perdana mereka di final Thomas Cup. Bagaimana membaca peluang kedua negara dalam merengkuh gelar Piala Thomas edisi ke-32? Kita tersambung dengan Putra Permata Tegar Idaman, jurnalis olahraga CNN Indonesia.com, sekaligus juga penulis buku Thomas Cup, Sejarah tentang Kehebatan Indonesia. Selamat sore Mas Ega, apa kabar Mas? Sore Mas Radli, apa kabar? Sehat, Baik, sehat. Oke, terima kasih Mas Ega sudah menyempatkan waktu sore ini. Kita ingin melihat bagaimana memetakan juga pertandingan Thomas Cup. Finalnya nanti ya, besok tepatnya pukul 13 siang kalau saya tidak salah. Tapi kita ingin review dulu secara umum bagaimana kemudian menilai ataupun juga melihat performa tim Indonesia khususnya di Thomas Cup ini. Apa kemudian catatan Anda sejak fase grup hingga semifinal kemarin, Mas Ega? Kalau saya lihat dari fase grup sampai ke babak semifinal, Indonesia tuh menunjukkan fase peningkatan performa ya. Paling mencolok itu dari sisi Anthony Ginting. Anthony Ginting itu waktu fase grup kita semua khawatir karena dia selalu kalah di pertandingan yang dia mainkan. Tapi begitu masuk babak perempat final, masuk semifinal, dia bisa sumbang poin, dia bisa ngawalin kemenangan Indonesia atas lawan-lawannya. Terus kedua di ganda putra Indonesia pasang kombinasi Muhammad Ahsan dan Kevin Sanjaya. Di empat final dan semifinal, duet itu juga berhasil baik untuk menyumbangkan poin. Terus kemudian dari sisi Vito sebagai tunggal ketiga bisa pegang tanggung jawab main di partai krusial. Dia bisa tentukan kemenangan atas Jepang kemarin. Padahal Indonesia sempat disamakan dulu kan menjadi 2-2. Sementara kalau Fajar Rian dan Jonathan memang kemarin kalah, tapi sebetulnya penampilan mereka juga bagus di turnamen ini. Jadi sebetulnya kekalahan kemarin ya nggak terlalu pengaruh besar menurut saya. Jadi secara umum mereka juga tampil bagus di turnamen ini. Oke, dan siap untuk partai final. Ya, karena memang banyak kemudian yang mengatakan Ginting tadi malam menunjukkan top performance-nya ya, karena sempat nggak percaya diri ya waktu itu kalah, tapi kemudian juga semalam bermain cukup bagus dan termasuk juga prediksi dari Kevin dan juga Ahsan yang baru kali ini juga dipasangkan tanpa pasangan masing-masing ternyata juga bisa membawa kemenangan. Nah, kalau untuk ini prediksi Thomas Cup ini kan memang kita tahu pertama kalinya untuk India masuk ke final ya. Ini kejutan yang patut diwaspadai juga karena ada beberapa pemain seperti Lakshya Sen yang kemarin juga on fire dan juga ganda putra ada Satwikai Ranki Reddy ya, Chirag Shetty. Nah, ini menilainya bagaimana kekuatan peta India ini untuk pemain-pemain yang akan muncul ini seperti apa, Mas Ega? Kalau India sudah berhasil sampai final Thomas, itu artinya kan dia punya kekuatan yang patut kita waspadai. Dia punya kualitas yang memang layak untuk sampai ke final. India ini bisa lolos ke final dengan mengalahkan Denmark dengan merebut 2 poin di nomor tunggal. Padahal kalau di atas kertas Denmark itu kekuatan tunggalnya paling bagus di Piala Thomas kali ini. Berarti kan tunggal-tunggal India ini memang harus diwaspadai oleh Indonesia besok. Selain itu ganda pertama India itu si Ranki Reddy dan Chirag Shetty memang berbahaya. Ya bisa jadi ancaman bagi ganda Indonesia. Oke, pertarungan sengit ini akan terjadi di sektor mana kalau kita lihat head to head-nya, Mas Ega? Pertarungan sengit itu saya rasa di tunggal pertama. Tunggal pertama itu kan Lakshya Sen itu menang dalam pertemuan pertama lawan Ginting tahun kemarin ya. Jadi itu punya poin krusial nanti buat peluang kedua tim untuk kedepannya gimana. Kemudian di ganda putra pertama, Indonesia sebetulnya kalau pasangan asli ya, kalau Ahsan Hendra dan Kevin Marcus itu unggul atas si Ranki Reddy dan Shetty. Si Ahsan Hendra unggul 3-2, si Kevin Marcus bahkan selalu menang dalam 11 pertemuan. Tapi Marcus kan nggak ada di skuad Thomas tahun ini karena dia masih pemulihan cedera. Jadi kemungkinan besar memang yang akan dipasang lagi adalah Kevin Ahsan kalau berdasarkan penampilan mereka di dua partai kemarin. Menurut saya sebetulnya ya ini Indonesia juga punya peluang bagus walaupun dari head to head Indonesia kalah nih. Kevin Ahsan sempat kalah dari Ranki Reddy Shetty di
di kejuaraan Asia Beregu tahun 2018, tapi kan itu sudah lama ya pertemuan, jadi nggak bisa jadi tolak ukur juga. Terus yang paling sengit dari sisi head to head sebetulnya adalah Jonathan lawan si Kidambi. Jonathan itu udah temu 9 kali sama Kidambi dan rekor pertemuannya itu 5-4 untuk keunggulan Jonathan. Itu berarti kan tipis ya keunggulannya Jonathan. Jadi partai ketiga nanti juga bakal sengit saya rasa antara Jonathan dan Kidambi. Terus kalau di ganda kedua alias partai keempat itu saya rasa peluang Indonesia untuk dapat poin dari situ cukup besar ya, karena dari kemarin tuh India sering hilang poin di partai keempat. Jadi siapapun nanti ganda yang diturunkan di partai keempat, ganda kedua Indonesia artinya entah itu Fajarian atau pasangan lain, saya rasa wajib dapat poin di situ. Kalau partai sampai ke partai keempat besok. Sementara kalau di partai terakhir, kalau kondisinya Indonesia dan India skornya 2 sama, Pranoy itu head to head unggul 2-0 atas itu. Tapi memang pertemuan terakhir mereka ada di 2017 alias tahun yang lalu. Yang patut diwaspadai adalah Pranoy sudah 2 kali menjalani partai penentuan lawan Malaysia dan kemarin lawan Denmark. Artinya mental dia dalam kondisi terbaik. Vito pun demikian, Vito juga bisa menjawab tantangan kemarin ya, waktu lawan Jepang dia juga bisa sumbang poin di fase krusial itu. Gini, shocking effect yang unpredictable begitu ya dari tim India ini memang akan kita lihat nanti ya. Tapi kemudian ini tidak lepas dari faktor pelatih. Nah, kalau kemarin kan pelatihnya asal Denmark nih, malah juga mengalahkan Denmark itu sendiri. Kabarnya juga pelatih-pelatih asal Indonesia juga atau mantan atlet kita juga pernah atau masih melatih di India atau bagaimana Anda melihat? Apakah ada faktor ini juga yang berpengaruh? Ya, kalau dalam beberapa tahun terakhir ini ada beberapa pelatih top Indonesia yang ikut memoles kekuatan badminton di India. Kayak Handoyo pernah di sana, terus Sandi Limpele pernah di sana, terus Agus Dwi Santoso pernah di sana. Artinya mereka juga turut berperan dalam meningkatkan kualitas dari badminton India. Tapi yang paling penting menurut saya adalah dari keseriusan India sendiri untuk membangun bulu tangkis mereka. Setelah mereka berhasil dapat medali Olimpiade lewat Saina Nehwal dan Hindu, mereka terus membangun kekuatan di badminton. Mereka serius, mereka bikin program, mereka punya perencanaan, termasuk dengan merekrut Matias Fu sekarang ya untuk sektor ganda mereka. Mas Ega, Anda juga melihat tidak bahwa ada faktor non teknis yang juga berdampak kepada jalannya pertandingan? Sejak penyisihan kita melihat beberapa gangguan ya, ada yang terpeleset begitu ya, hampir pemain Denmark dan Jepang juga mengeluhkan bagaimana embusan angin. Anda melihat ini seperti apa? Apakah perlu dicermati juga impact arena yang ada di Bangkok ini untuk penyelenggaraan final nanti? Rasanya kalau faktor angin mungkin pemain sudah mulai makin terbiasa ya, karena sudah beberapa pertandingan, sudah sekitar 4 atau 5 pertandingan dari babak penyisihan. Artinya pemain sudah mulai bisa membaca arah angin, misalnya di lapangan sisi sebelah sini arah anginnya bagaimana, di lapangan yang sebelah sana bagaimana. Tapi yang lebih berbahaya memang kondisi lapangan yang licin ya, karena banyak pemain yang setelah melakukan lompatan terus mereka jadi salah mendarat, mereka terleset atau semacamnya. Jadi mungkin untuk besok itu pemain harus benar-benar memperhatikan kondisi lapangan. Kalau memang dirasa sudah tidak nyaman sedikit, ya lebih baik minta dibersihkan. Walaupun terkadang pemain yang minta dibersihkan itu kadang-kadang diperingati oleh wasit ya, karena dianggap terlalu memperlama pertandingan atau gimana. Tapi menurut saya lebih baik pemain harus benar-benar mewaspadai kondisi lapangan dengan bertindak seperti itu. Mas Ega, terakhir prediksi dan juga membaca peluang setelah tadi melihat dan menganalisa faktor teknis dan memetakan juga bagaimana pertahanan dan kondisi lawan. Apakah kemudian mempertahankan gelar Thomas Cup ini menjadi sebuah keniscayaan? Ya tentu kalau kita sebagai penonton Indonesia tentu berharapnya langsung menang 3-0 ya Mas ya. Ya. Tapi kalau misalnya secara realistis mungkin India mungkin juga akan kasih perlawanan sengit, dan saya sih berharapnya bisa selesai di partai keempat alias Indonesia menang 3-1, karena kalau misalnya sampai partai kelima tentu dengan situasi 2 sama tentu peluangnya akan jadi 50-50. Kita benar-benar nggak tahu apa yang akan terjadi nanti di partai kelima itu.
Karena Oke. semuanya udah benar-benar ditaruh semua di situ. Kita nggak bisa lagi berbicara soal rekor pertemuan apa segala macam. Jadi memang benar-benar kesiapan kedua pemain yang tampil di partai penentuan itu jadinya. Oke, adu skill, adu stamina ini akan kita lihat nanti di final Thomas Cup besok ya, akan kita saksikan Indonesia dan India. Apakah kemudian gelar Thomas Cup ini akan terus bertahan bagi kita sama-sama lihat nanti. Terima kasih Mas Ega sudah berbagi perspektif soal ini. Semoga prediksi-prediksi baik ini juga akan memberikan kabar baik esok hari. Terima kasih Mas Ega, selamat sore.